Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang Daeng Family. Nah guys, hari ini saya akan mengajar mata kuliah proses stokastik. Dan pembahasan hari ini adalah yang berhubungan dengan variabel acak gabungan. Seperti materinya guys ya. Jangan lupa ya untuk dukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Ayo guys, kita ikuti ya bagaimana pembahasan materi. Nah, bab 4 ini saya informasikan bahwa merupakan lanjutan dari variabel acak yang ada di pembahasan bab 2 ya. Jadi persoalan variabel acak gabungan, yang disebut gabungan itu adalah persoalan di mana variabelnya itu lebih dari satu ya. Nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan variabel acak gabungan. Nah, pada prosesnya bahwa variabel acak gabungan itu merupakan variabel acak yang didefinisikan pada ruang sampel yang sama. Jadi kalau berhubungan dengan fungsi distribusi, maka fungsi distribusinya fungsi distribusi tunggal yang kita sudah pelajari sebelumnya menjadi fungsi distribusi gabungan yang disimbolkan dengan F besar ya, fungsi distribusi gabungan. Nah, kemudian nanti kalau ada fungsi kepadatan, fungsi kepadatan yang sudah kita kenal yaitu fungsi kepadatan dengan variabel tunggal, yaitu variabelnya bisa X saja, bisa Z saja, ya, bisa Y saja, bisa V saja kalau berhubungan dengan tegangan, bisa I saja apabila berhubungan dengan arus, kemudian bisa R saja, ya. Jadi variabelnya itu tunggal. Tetapi sekarang variabelnya itu jamak atau variabelnya itu merupakan variabel gabungan. Nah, kita akan bahas satu-satu ya pembahasan tentang fungsi distribusi gabungan. Yang pertama yaitu simbolnya F besar ya, di mana variabelnya itu variabel yang lebih dari satu. Ini variabelnya itu tidak cuma dua ya, sebetulnya bisa lebih dari satu. Tetapi kita akan mulai dengan variabel X dan Y. X dan Y. Jadi kalau di sini adalah fungsi distribusi gabungan, variabelnya adalah X dan Y. Tentu saja yang disebut sebagai fungsi distribusi itu merupakan fungsi atau nilai probabilitasnya. Jadi sudah kita ketahui ya bahwa ya, nilai dari fungsi distribusi berada pada kisaran 1 sampai 0 ya. Tidak mungkin nilainya negatif dan tidak mungkin nilainya lebih dari 1. Karena itu kalau kita lihat variabelnya adalah variabel ganda atau multivariabel ya, maka fungsi distribusi itu nilai probabilitasnya itu bisa berada pada kondisi X dan bisa juga berada pada kondisi Y variabelnya ya. Bila X-nya itu lebih kecil sama dengan X dan Y lebih kecil dari Y, Y-nya Y besar dan Y kecil ya, berbeda. Nah, fungsi distribusi tepi ini yang akan kita lihat satu persatu ya. Di fungsi distribusi gabungan ada yang kita sebut sebagai fungsi distribusi tepi atau marginal. Nah, pada persoalannya kalau kita perhatikan maka fungsi distribusi gabungan X dan Y, X, Y itu sama juga dengan fungsi distribusi X ya, atau yang kita sebut sebelumnya sebagai nilai probabilitas X lebih kecil dari X. Nah, itu seperti apa kasusnya? Kasusnya adalah bila kita berbicara tentang fungsi distribusi tepi, salah satu tepi. Jadi kalau kita berbicara rank dari nilai probabilitas, ya, maka yang ini sebelahnya kita tentukan, yang sebelahnya kita anggap tak terhingga, seperti itu ya. Maka kalau di sini X-nya ada nilainya, tetapi Y-nya lebih kecil dari tak terhingga, ya, Y-nya. Sehingga fungsi distribusi gabungan awalnya adalah X, Y menjadi X, tak terhingga. Tetapi bisa juga, ya, persamaan ini kita sebut sebagai apa? Persamaan ini kita sebut sebagai nilai probabilitas X lebih kecil X atau fungsi distribusi X saja ya. Nah, kemudian kalau yang
sebaliknya, yaitu fungsi distribusi yang X-nya lebih kecil sama dengan tak terhingga, maka dia sama dengan Y. Jadi fungsi distribusi gabungan XY itu hanya fungsi distribusi X saja atau Y saja, gitu ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai fungsi distribusi tepi, berada pada salah satu titik ya, salah satu sisi terluarnya. Nah, kemudian kalau kita berbicara fungsi distribusi, maka ada juga yang sudah kita ketahui di pembahasan bab 2 ya, yaitu fungsi kepadatan gabungan. Ya. Nah, untuk fungsi kepadatan gabungan, F-nya F kecil ya. Fxy ya. Yang ini yang kita sebut sebagai fungsi kepadatan gabungan, karena di sini variabelnya itu lebih dari satu. Nah, karena dia merupakan dua variabel dalam fungsi kepadatan gabungannya itu, maka kalau kita turunkan ya, maka kita turunkan terhadap variabel-variabel yang ada di dalam fungsi kepadatan itu, yaitu variabel X dan variabel Y. Karena dia merupakan dua variabel, maka kita lakukan kita lakukan turunan kedua. Pertama, kita turunkan dia terhadap X, kemudian sekali lagi kita turunkan terhadap Y, gitu ya. Sehingga dia merupakan turunan kedua dari fungsi kepadatan gabungan ya. Fx-nya ini adalah fungsi distribusi ya. Fungsi distribusi gabungan kita turunkan terhadap variabel-variabel yang ada, sehingga itulah yang kita sebut sebagai fungsi kepadatan. Oke ya, paham ya? Kilas balik, silakan kalian ingat kembali tentang pembahasan bab 2, apa hubungan fungsi distribusi dan apa hubungan fungsi kepadatan. Nah, kalau di fungsi distribusi ada fungsi distribusi tepi, maka di kepadatan pun sama ya. Maka fungsi kepadatan juga memiliki tepi. Bisa tepinya terhadap tepi X dan bisa tepinya terhadap tepi Y. Jadi kalau fungsi kepadatan itu kita dapatkan dari integral fungsi ya F gabungan terhadap apa? Terhadap salah satu sisinya. Jadi kalau ini misalnya diintegralkan terhadap variabel Y, maka ini adalah fungsi kepadatan dari X. Sebaliknya, kalau kita integralkan dia fungsi kepadatan gabungannya terhadap X, maka itu adalah hasil dari apa? Hasil dari fungsi kepadatan tepi untuk Y. Ya. Jadi artinya sebetulnya secara gampang sebetulnya kita ketahui bahwa pada fungsi kepadatan gabungan, kalau dia membahas salah satu nilainya saja ya, itu merupakan bagian dari fungsi kepadatan tunggal, gitu ya, seolah-olah seperti itu. Nah, kemudian apabila dua variabel acak X dan Y itu independen itu artinya tidak berhubungan dengan yang lain ya, tidak ada hubungannya, maka kalau kita perhatikan apa yang harus kita lakukan. Kalau dia independen, maka fungsi distribusi gabungannya merupakan hasil dari perkalian fungsi distribusi itu masing-masing, gitu ya. Jadi kalau kita baca persoalan ini ada hubungannya dengan apa? Ada hubungannya dengan pembahasan sebelumnya yang berhubungan dengan seri paralel itu. Karena fungsi distribusi membahas tentang nilai probabilitas terhadap variabel masing-masing, maka nilai probabilitasnya itu merupakan hasil perkalian dari nilai probabilitas X dan nilai probabilitas Y. Kalau nilai probabilitas X itu adalah fungsi distribusi X dan nilai probabilitas Y adalah fungsi distribusi Y, maka sama juga dengan perkalian dari fungsi distribusi X dan fungsi distribusi Y. Jadi dikalikan oleh kita ya. Nah, akibatnya juga sama, bahwa kalau dia independen, ini independen ya, jadi syaratnya itu independen, jadi dia tidak berhubungan, X dan Y itu tidak ada hubungannya, maka fungsi kepadatannya pun mengikuti rumusnya, bahwa fungsi kepadatan yang simbolnya F kecil adalah hasil perkalian
masing-masing fungsi kepadatan X dan fungsi kepadatan Y. Gitu ya. Bagaimana kalau variabelnya itu tidak X dan Y saja, tapi mungkin ada X, Y, Z misalnya ya. Nah, maka sama juga. Kalau di sini Fx, Y, Z, maka perkaliannya adalah Fx dikali Fy dikali Fz. Gitu ya. Sama juga untuk yang fungsi distribusi. Ya, berlaku umum, sama. Oke ya, kita lanjutkan. Yang kedua, untuk subbab kedua, yaitu probabilitas bersyarat. Nah, lagi-lagi saya katakan, persoalan probabilitas bersyarat sama juga dengan pembahasan kita di materi sebelumnya. Ya, apakah yang berhubungan dengan bab 1, apakah yang berhubungan dengan bab 2. Ya. Fungsi distribusi bersyarat dari variabel X dengan syarat even B, dengan syarat B, didefinisikan menjadi seperti ini. Fx syarat B adalah, jadi fungsi distribusi variabel X syarat B adalah nilai probabilitas X dengan syarat B. Jadi kalau kita membaca nilai matematis, tidak usah terlalu dipusingkan ya, atau dibingungkan ya. Jadi kita lihat saja pernyataannya. Jadi kalau X itu menyatakan X lebih kecil sama dengan X dengan syarat B. Jadi garis ini nyatakan syarat. Ya. Kemudian fungsi kepadatan bersyarat bagaimana? Fungsi kepadatan bersyarat sudah kita ketahui adalah turunan dari fungsi distribusi terhadap variabelnya. Sehingga apa yang kita lakukan? Sehingga kita tinggal menurunkan atau mendiferensialkan variabel Fx yang merupakan variabel X, ya. Jadi cari oleh kita diferensial atau turunan fungsi distribusi X terhadap variabel X. Itu kita dapatkan nilai apa? Nilai fungsi kepadatannya. Kemudian B itu apa? Karena ini ada syarat ya. B itu bisa menyatakan suatu nilai, ya. Apakah dia merupakan suatu variabel, ya, atau juga bisa hal yang lain, ya, sesuatu yang berbeda. Jadi ini adalah syarat, ya, kondisi bersyarat. Nah, kemudian jika B itu sama dengan X lebih kecil A, nah ini ada suatu nilai A, ya, maka kalau kita masukkan nilai fungsi distribusi dengan syarat B itu, maka sama juga dengan syaratnya kita ganti menjadi X lebih kecil sama dengan A bagian belakang ya. Nah, sehingga kalau masing-masing kita lengkapi dan kita ingin mencari nilai probabilitasnya, di mana X-nya itu X lebih kecil sama dengan X, dan X lebih kecil A itu kita ganti menjadi X lebih kecil A, maka hasil probabilitas bersyarat sama juga dengan apa? Yang sudah kita pelajari. Sama juga dengan nilai probabilitas irisan. Ini irisan ya, dan ini kan irisan. Nilai probabilitas irisan dibagi dengan syaratnya, nilai probabilitas syaratnya. Jadi probabilitas X lebih kecil X dan Y lebih kecil sama dengan A dibagi dengan nilai probabilitas syarat, yaitu Y lebih kecil sama dengan A. Ya, kalau variabelnya ini sudah mulai kita pisah, ini sudah mulai kita pisah ya. Jadi supaya berbeda antara X yang satu dengan ini. Awalnya kan kita buat sama dulu. Nah, tapi karena ini kita berbicara variabel acak gabungan, ya, maka ada variabel X dan ada variabel Y. Itu sehingga bentuk persamaannya menjadi ini. Yang di atas itu bisa kita ubah menjadi nilai fungsi distribusi gabungan XY dengan variabel X, A yang awalnya kan X, Y ya, menjadi X, A dibagi dengan fungsi distribusi syaratnya, yaitu FY dalam kurung A. Jadi FY ini berhubungan dengan Y lebih kecil, ya, A itu adalah variabelnya. Itu bila apa? Itu bila X lebih kecil sama dengan A. Nah, bagaimana bila Y? Ya, bila B-nya itu lebih kecil sama dengan B, ya, kalau tadi A ya, maka Fx di mana X-nya itu syaratnya B menjadi Fx
dengan syarat Y lebih kecil dari B. Jadi kita ambil ya nilai B ininya sama dengannya, kita pindahkan ke bagian syarat. Sehingga dengan cara yang sama kita akan dapatkan nilai probabilitas X dan Y, di mana X-nya lebih kecil dari X dan Y-nya lebih kecil sama dengan B, dibagi dengan nilai probabilitas apa? Dibagi dengan nilai probabilitas Y lebih kecil sama dengan B. Nah, artinya nanti nilai probabilitas itu kita ganti menjadi nilai fungsi distribusi gabungan. Ya. Jadi yang bagian atas adalah fungsi distribusi gabungan, kita bagi dengan syarat, yaitu fungsi distribusi Y dengan variabel B. Ya. Nah, dengan cara yang sama, ya, maka kita bisa dapatkan nilai-nilai yang lain. Bagaimana kalau A, bagaimana kalau B, ya. Jadi kalau kita pakai analogi yang sama dengan pembahasan kita seperti barusan, ya, maka kalau kita ganti A-nya sama dengan X lebih kecil X dan B-nya Y lebih kecil sama dengan Y, maka kita akan dapatkan berturut-turut, ya, beberapa persamaan yang dimaksud. Nah, misalnya seperti ini, Fx di mana syaratnya Y, ya, maka kita jadikan persamaannya menjadi apa nih? Jadi fungsi bersyarat, ya, fungsi probabilitas bersyarat, di mana fungsi distribusinya X dengan syarat Y, ya, menjadi fungsi distribusi gabungan dibagi apa nih? Fungsi distribusi Y, karena Y itu adalah syaratnya, ya. Nah, bagaimana kalau sebaliknya syaratnya X? Maka pembaginya pun menjadi pembagi bersyaratnya, yaitu Fxy dibagi Fx. Jadi yang atas adalah fungsi distribusi gabungan, yang bawahnya adalah fungsi distribusi X. Jadi pembaginya syaratnya, ya. Nah, bagaimana bila dia independen? Kalau dia independen, maka pada waktu kita ketahui bahwa sifat independen itu adalah nilai perkalian. Jadi kalau kita di sini ada Fy dengan syarat X, ya, maka di atasnya itu adalah Fx dikali Fy. Kita bagi dengan syaratnya, yaitu Fx. Fx dengan Fx kita sederhanakan atau bisa kita hilangkan, ya. Yang sisanya apa? Yang sisanya bagian belakang, yaitu Fy. Maka kalau dia independen, maka syaratnya tidak ada. Itu ya pembacanya, ya. Kalau syaratnya tidak ada, maka kita abaikan saja syaratnya. Maka sama juga dia dengan apa? Sama juga dia dengan nilai fungsi variabel dia itu sendiri. Gitu ya, karena ada independen sifatnya. Jadi kalau independen itu tidak ada syarat sebetulnya. Ya, ini coba sebagai pembuktian. Nah, bagaimana untuk bagian kepadatan? Nah, kalau untuk fungsi kepadatan, ya, sebetulnya persoalannya hampir sama. Ya, bagaimana kalau dia X dan bagaimana kalau dia Y. Kalau fungsi kepadatan dengan syarat Y dan fungsi kepadatan dengan syarat X, kita lihat saja di bagian bawahnya, ya. Bagian atasnya kan tetap sama, yaitu F fungsi kepadatan gabungan Fxy dibagi dengan syaratnya, yaitu Fy. Ya, kalau yang X sama dengan X berarti fungsi kepadatan gabungan yang atas dibagi dengan syaratnya, yaitu fungsi kepadatan X. Nah, tentu saja pembahasan fungsi kepadatan juga biasanya ada hubungannya dengan sifat independen. Nah, bagaimana sifat independen yang dimaksud? Ya, sifat independen yang dimaksud ternyata pada fungsi kepadatan, ya, berlaku hal yang sama. Jadi kalau kita perhatikan Fx dengan Fy dengan syarat X sama dengan X, ya, maka sama juga dengan perkalian masing-masing karena independen, Fx dikali Fy dibagi Fx. Berarti ini sama apa? Ini sama juga kalau kita coret Fx dengan Fx, sisanya adalah Fy. Berarti di fungsi kepadatan juga tidak mengenal adanya syarat bila variabelnya itu independen, ya, terpisah. Kalau dia terpisahkan, dia tidak ada irisan. Kalau tidak ada irisan berarti tidak ada syarat, gitu ya. Sehingga fungsi kepadatan Y bila ada syarat dengan variabel lain sama juga dengan fungsi kepadatan Y-nya itu sendiri.
Gitu ya. Itu pembahasan teori-teori yang berhubungan dengan subbab 1 dan 2. Nah, kita akan lihat contoh soal ya, mudah-mudahan nanti bisa memperjelas materi kita. Saya bacakan soalnya. Umur peralatan elektronika memiliki distribusi eksponensial dengan rata-rata atau minnya adalah 1000 jam. Ya. Jadi kalau kita baca baik-baik di sini berarti umur peralatan elektronika, kemudian modelnya adalah distribusi eksponensial. Jadi nanti rumusnya ini kita pakai, kita ambil di persoalan eksponensial. Ya. Kemudian minnya adalah 100 jam. Kemudian lanjutannya adalah peralatan tersebut sudah dipakai 800 jam dan belum rusak. Berapa probabilitas peralatan tersebut masih dapat dipakai 400 jam lagi. Jadi kalau kita lihat time diagramnya nanti ya, nanti hal ini bisa memperjelas apa yang dimaksud dari soal. Nah, karena dia merupakan distribusi eksponensial, maka berhubungan dengan periode atau waktu. Ya. Jadi T eksponensial dengan min 1000 jam. Nah, berarti lambdanya adalah 1 per mu, ya, 1 per 1000 lambdanya, ya. Maka kalau kita lihat time diagramnya, dari 0 waktu sampai dia digunakan peralatan tersebut 800 jam, kemudian digunakan terus sampai akhirnya rusak, tapi kita tidak tahu ya waktunya berapa, maka kita kasih tanda X rusak. Maka dari awal digunakan sampai akhirnya rusak itu kita sebut sebagai waktu atau lifetime-nya, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat berhubungan dengan waktunya, ya, jadi sampai kapan dia rusak dan bagaimana kalau peralatan itu dipakai 400 jam lagi. Nah, ini kita lihat di sini ya, di time diagram kedua. Jadi awalnya 800. Ya, sudah dipakai 800. Kemudian kita gunakan 400 jam lagi, berarti dari 800 ditambah 400 menjadi 1200. Ya, tambah 400 oleh kita. Maka di sini ada arsiran yang terjadi yang memberikan informasi pada kita berapa probabilitas peralatan tersebut masih bisa digunakan. Apakah dia rusak di waktu yang ke 1300 atau 1250 atau ke 1500 kan belum tahu kan. Nah, maka ini kita arsir ya. Nah, kita gunakan model apa? Model distribusi eksponensial ya, seperti pembahasannya. Nah, sekarang kita lihat rumusnya ya. Rumus untuk distribusi eksponensial adalah nilai probabilitasnya 1 min E pangkat min lambda T. Lambdanya berapa? Lambdanya 1 per 1000. Maka kita pakai 1 min E pangkat min 1 per 1000. Ya, min T per atau min T kali 1 per 1000. Ya, karena lambdanya 1 per 1000. Maka nilai ini, nilai probabilitas ini nanti kita pakai nih. Ya, nilai probabilitas ini kita pakai. Ini kasusnya adalah bila T lebih kecil sama dengan T. Nah, bagaimana kalau dalam persoalan kita dinyatakan bahwa nilai probabilitas T lebih dari 1200 dengan syarat T-nya lebih dari 800 gitu ya. Maka ini yang kita cari. Artinya kita harus mencari nilai probabilitas T lebih dari 1200 dan T lebih dari 800 ya. Dibagi apa? Dibagi syaratnya, yaitu T lebih besar dari 800. Nah, persoalan ini ya, persoalan ini kalau kita selesaikan maka kita akan dapatkan nilai apa? Nilai probabilitas T lebih besar dari 1200. Kalau kita pakai rumusnya langsung ya, kalau kita pakai rumusnya yang ini, maka kita dapatkan E pangkat 1200 per 1000. Karena 1200 itu adalah waktunya ya. Yang bawahnya
min 800 per 1000. Nah sekarang dari mana ini? Ya, dari mana ini? Sudah kita ketahui bahwa satu periode, kalau satu periode atau satu yang kita sebut sebagai nilai probabilitas yang sudah saya jelaskan untuk persoalan yang lalu, bahwa sama juga dengan satu min, gitu ya. Jadi kalau kita punya nilai probabilitas total dari dua bagian A dan B, misalnya ya di sini ada bagian A dan B, maka ada bagian nilai probabilitas A ditambah nilai probabilitas B kalau kita jumlahkan menjadi satu. Nah itu kita pakai ya untuk mendefinisikan persoalan ini, sehingga hasilnya nanti adalah 1 dikurangi nilai ini, 1 dikurangi 1 min E pangkat min T, sehingga 1 kurangi 1 0, min kali min plus. Nah di sisanya di sini ya, sisanya bagian terakhir saja nih. Maka ini yang kita dapatkan. Nah kalau persoalan ini kita selesaikan, kita dapatkan min 1200 per 1000, kita dapatkan min 1,2, di bawahnya adalah min 0,8. Ini tinggal kita pakai kalkulator ya, silakan ya. Min 1,2 ditambah dengan 0,8, sisanya adalah min 0,4, maka kita dapatkan sekitar 0,67. Ya, nilai apa tuh? Nilai probabilitas bersyaratnya. Ya. Jadi nilai probabilitas bersyarat bila alat tersebut sudah kita pakai 800 jam dan masih kita pakai 400 jam, ya, kira-kira alatnya masih bisa digunakan enggak? Oh, nilai probabilitas masih ada nih nilainya, ya, 0,67. Jadi masih bisa kita pakai 0,67, atau kalau kita pakai presentasi ya menjadi 67%. Ya, 67%. Itu pembahasan lantai soal, mudah-mudahan nanti bisa dimengerti. Subbab yang selanjutnya yaitu pembahasan jumlah dari variabel acak yang independen. Ya. Jadi kalau kita berbicara jumlah, nanti ini ada hubungannya dengan konvolusi. Ya. Pembahasan ini jadi kalau saya hubungkan dengan mata kuliah lain, ya. Pembahasan bagian ini berhubungan juga dengan materi mata kuliah lain, misalnya materi sistem linear, ya, pembahasan sistem linear ini masuk juga pembahasannya ke sini, ya. Misalkan Z jumlah dari dua variabel acak X dan Y yang independen, maka probabilitas distribusinya, jadi kalau independen ya, jadi perhatikan baik-baik, Z adalah jumlah dari dua variabel acak X dan Y yang independen. Maka kita ingin lihat bagaimana fungsi distribusinya. Nah, untuk melihat itu maka kita lihat ilustrasi gambar ini. Ini ada sumbu X dan sumbu Y. Ada sumbu X dan sumbu Y. Maka kalau ini adalah range-nya, ya, yang kita sebut sebagai jumlah, maka Z itu adalah X ditambah Y. X ditambah Y. Kalau kita berbicara nilai probabilitas Z yang merupakan jumlah dari X dan Y, maka nilai probabilitas X lebih kecil atau probabilitas Z lebih kecil sama dengan Z, sama juga dengan nilai probabilitas jumlahnya yaitu X plus Y lebih kecil dari Z. Nah, karena dia merupakan nilai probabilitas dari dua variabel dan kita ingin mencari hubungannya dengan fungsi kepadatan, kita integralkan dia. Nah, integralnya karena dua variabel maka kita lakukan integral lipat, ya. Dua kali ini integralnya, ya. Integral yang pertama terhadap X dan integral yang kedua terhadap Y. Jadi kalau terhadap X, ya, dan terhadap Y. Nah, saya harapkan kalian sudah paham tentang cara menintegralkan dan juga mungkin nanti mendiferensialkan, ya, otomatis dari variabel-variabel yang multivariabel, ya. Nah, karena ini adalah integral dari dua variabel X dan Y, ya, dengan batas tertentu, dia ada batasnya, ya. Pertama batasnya min sampai plus tak terhingga, yang kedua batasnya min sampai Z min Y. Jadi Z min Y itu apa? Z min Y itu adalah X. Kenapa? Karena X plus Y sama dengan Z, maka X sama dengan Z min Y. Maka ini pembatasnya adalah Z min Y.
Nah, sekarang kalau kita ketahui bahwa fungsi kepadatan gabungan itu adalah fungsi kepadatan masing-masing, karena apa nih? Independen, ya, masing-masing Fx dan Fy. Maka persamaan ini kalau kita teruskan, ya, ya, dengan menggunakan skema integral. Jadi kalau integral itu kan kita kerjakan masing-masing, misalnya yang bagian dalam. Karena bagian dalam ini adalah variabel x, yang variabel x dulu kita selesaikan. Kalau di sini variabel x, maka variabel y ada enggak? Nggak ada pengaruh, kita keluarkan saja. Jadi kita bisa kerjakan satu-satu ya. Setelah itu, karena ini integral batas, maka ada pengurangan yang kita lakukan. Batas atas dikurangi batas bawah, ya. Nah, setelah itu baru apa? Kita selesaikan, ya. Sehingga kita lihat di bagian ini, ya, bagian yang kedua. Jadi karena fungsi nilai probabilitas itu sama juga dengan nilai distribusi, ya, fungsi distribusi, maka fungsi distribusi Z sama juga dengan fungsi kepadatan Y dikali fungsi distribusi X, ya, di mana variabelnya adalah Z min Y. X-nya kita ganti ya di sini Z min Y, ya. Nah, sehingga nanti dia bisa kita integralkan yang bagian belakang ini karena terhadap dy. Nah, karena dia merupakan bagian dari fungsi distribusi, dan kalau kita mau hubungkan dia terhadap persamaannya, ya, sama juga dengan kita lakukan diferensial, ya. Nah, sehingga fungsi distribusi Z sama juga dengan integral dari fungsi kepadatan Y dikali dari diferensial bagian dalam ini, ya, Fx, fungsi distribusinya, ya, sama saja. Sehingga kalau distribusi saya integralkan, saya dapatkan fungsi kepadatan. Nah, sehingga hasil akhirnya menjadi Fy dikali Fx, ya, dy. Nah, pembahasan ini sama juga dengan pernyataan dari apa? Dari konvolusi masing-masing variabel, ya. Fx star, ini ada bintang ya, Fx star Fy, atau yang biasa kita membacanya dengan konvolusi, ya. Kita bacanya dengan konvolusi. Jadi Fx konvolusi Fy, tandanya gambarnya bintang, ya. Nah, kemudian bagaimana bila Z itu merupakan jumlah dari variabel acak yang banyak tapi independen? Misalnya variabelnya ada X1, X2, X3 sampai X ke N. Jadi variabelnya itu perlu kita jumlahkan kah? Iya, harus kita jumlahkan. Maka Z itu sama juga dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai X yang terakhir, yaitu Xn, ya. Nah, artinya bila X-nya menyatakan I dari suatu bagian, dan apabila variabelnya itu pun merupakan variabel yang banyak, ya, X ke I, bagaimana dengan fungsi kepadatannya, ya? Jadi kalau variabel Z-nya adalah merupakan jumlah dari variabel yang banyak, maka variabel acak dengan fungsi distribusi Xi dan kepadatannya pun masing-masing bisa kita nyatakan menjadi Fz sama dengan Fx1 dikonvolusikan dengan Fx2 dikonvolusikan dengan Fx3, terus kita konvolusikan sampai Fx yang terakhir, ya. Nah, kita lihat di contoh. Ya, contoh soal 2 ini ada beberapa poin yang ditanyakan, ya. Nanti kita akan cek satu-satu sehingga memperjelas pengetahuan kalian tentang persoalan di subbab yang ketiga ini, ya. Kita perhatikan sinyal acak dengan distribusi eksponensial dengan min sama dengan 100
mendapatkan gangguan noise aditif dengan distribusi eksponensial dengan min 10. Jadi perhatikan baik-baik ya. Yang atas sinyal acak distribusi eksponensial, rata-ratanya sama dengan 100. Kemudian ada noise. Nih, ada gangguan noise. Noise aditif dengan distribusi eksponensial, minnya adalah 10. Noise independen terhadap sinyal. Nah, ini kalimatnya ya. Noise independen terhadap sinyal. Jadi mereka saling tidak berhubungan. Ya. Ada beberapa pertanyaan tadi sudah saya informasikan. Yang pertama adalah tentukan fungsi kepadatan dari sinyal terukur. Yang kedua, tentukan bahwa probabilitas sinyal yang diterima bernilai lebih dari 110. Yang ketiga, bila sinyal yang terukur bernilai 110, berapa probabilitas sinyal sebenarnya bernilai kurang dari 100. Nah, kita perhatikan baik-baik ya, bahwa pembahasan proses stokastik itu larinya kebanyakan ke sinyal sebetulnya, ya, ke pensinyalan. Walaupun pada bagian probabilitasnya itu bisa berhubungan dengan bidang tenaga listrik. Nah, kalau sini kalian bisa lihat ya, sinyal. Jadi bisa lari ke telkom, bisa lari ke elektronika, bisa lari kendali gitu ya. Semuanya berhubungan dengan hal-hal yang bermain di pemfilteran kah? Ya. Karena itu di sini ada mainnya di noise. Oke, kita jawab satu-satu ya. Kita cek dulu berdasarkan data-data. Nah, di sini ya kalau kita perhatikan, tadi ada noise, kita simbolkan dengan N. Ada sinyal asal, ya, kita simbolkan dengan S. Dan ada output, ya, sinyal terukur, ya, keluaran. Ini kita simbolkan dengan Y. Jadi kalau kita bermain di node, ya, titik penjumlahan, maka ada noise yang masuk, ada sinyal terukur yang masuk, dan keluar menjadi Y atau sinyal terukur. Atau dalam bahasa sederhana, kalau ini adalah bagian input dan output, maka inputnya ada 2, kita jumlahkan menjadi 1 keluaran. Ya, jadi Y sama dengan S plus N. Y adalah sinyal terukur atau outputnya, S adalah sinyal yang masuk atau sinyal asal, dan N adalah noise yang mempengaruhi atau mengganggu. Ya. Nah, sekarang kita lihat S itu adalah eksponensial dengan min 100, tadi sudah diinformasikan. N, ya, adalah noise-nya eksponensial dengan min 10. Nah, sekarang ini masing-masing kita pakai rumus eksponensial. Ya. Rumus eksponensial adalah, jadi kalau kita berbicara fungsi kepadatan, ya, apapun variabelnya, kalau di sini kan ada variabel S dan N. S untuk variabel sinyal asal, ya, dan N itu untuk noise. Ya, maka fungsi kepadatan sinyal asal itu adalah, ini kita pakai rumus yang sudah ada di bab 2 ya. Kita pakai saja nanti. Nah, dengan cara apa? Memasukkan 1 per rata-rata sama dengan, ya, 1 per rata-rata dikali E pangkat min S per 100. Jadi ini adalah lambda, ya. Lambda kali E pangkat min lambda T misalnya gitu ya. Nah, tapi di sini kan variabelnya itu adalah S. Jadi min S per 100. Ya, dengan catatan sinyal asalnya atau S-nya itu positif. Demikian juga pada waktu noise. Maka rumusnya adalah 1 per 10 kali E pangkat min T per atau min N per 10. Ya. Jadi kalian lihat baik-baik bentuk persamaan. Kenapa jadi 1 per 10? Kenapa jadi 1 per 100? Nah, itu berhubungan dengan min yang dimaksud pada N dan S. Nah, kalau sudah kita mengerti, maka pada waktu kita ketahui Y sama dengan N plus S atau S plus N, maka kalau kita ingin mencari N bagaimana? Oh, mencari N adalah tinggal kita kurangi Y min S. Sama juga ya, pada waktu kita mau mencari S sama dengan apa? S sama dengan Y min N. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita kerjakan atau kita selesaikan sesuai dengan apa? Kita sesuaikan dengan data atau permintaan dari soal itu.
ya. Nah, sekarang kita lihat fungsi kepadatan sinyal terukur. Sinyal terukur itu Y. Jadi F, karena fungsi kepadatannya F kecil ya, Fy sama dengan Fs konvolusi Fn, ya, konvolusi, ya, karena kan merupakan jumlah dari variabel yang banyak sekali itu. Jadi waktu z-nya itu kita jumlahkan x plus y, tapi di sini sekarang z-nya kita ganti y, dan x dan y itu kita ganti s dan n. Jadi Fs fungsi kepadatan s dikonvolusikan dengan fungsi kepadatan n. Jadi ini bukan artinya pengali, bukan ya. Nah, kalau kita kerjakan, maka bentuk persamaan ini sama juga dengan integral dari Fs dan Fn. Integral ya, ingat ya. Integral dengan batas min tak terhingga. Ya. Apa variabelnya? Variabelnya yaitu kita jadikan ds. Ya. Kalau kita jadikan ds, maka yang asalnya Fn variabelnya kita ganti karena y adalah n plus s, maka n itu adalah y min s. Kita ganti y min s. Oke ya. Nah, sekarang masing-masing Fs ada hasilnya, sudah di atas sudah saya jelaskan, dan Fy pun ada nilainya. Maka masing-masing kita masukkan. Fs adalah 1/100 E pangkat min S plus 100, ya. Fn itu adalah 1/10 kali E pangkat min N per 10. N nya kita ganti dengan Y min S, gitu ya. Nah, maka dengan dua persamaan ini kita bisa apa? Kita selesaikan. 1/100 dengan 1/10 kita keluarkan, dia menjadi 1/1000. Nah, sisanya adalah E pangkat min Y, yang ini ya, dan yang bagian ini ya kita selesaikan. Ini sebagai ilustrasi ya, bagaimana cara menyelesaikan pangkat ya. Kalau E pangkat min S per 100 dengan E pangkat min Y min S per 10. Nah, awalnya kan ini ya, awalnya ini karena ini merupakan perkalian, jadi awalnya E pangkat min S per 100, kemudian E pangkat min Y per 10, dan E pangkat S per 10. Nah, maka yang variabelnya sama adalah S dengan S ya, S dengan S. Kalau yang Y nya kan tetap, jadi kita biarkan saja E pangkat min Y per 10. Tapi yang belakangnya ini kita sesuaikan, karena yang ini adalah min Y per 10, kita jadikan dia min Y per 100. Maka dengan cara apa kita lakukan? Kita kalikan saja dia dengan 10 ya. Yang bagian belakang ini kita kalikan 10. Jadi nilainya adalah min Y plus 100 ditambah 10 S per 100. Nah, kalau kita jumlahkan yang satu 10, yang satu minus 1 9 ya. Jadi kita dapatkan min Y per 10 dikali E pangkat 9 S per 100. Nah, muncul di mana nih? Muncul di sini persamaannya, gitu ya. Nah, saya harapkan kalian sudah paham bagaimana cara menyelesaikannya. Sehingga kalau ini merupakan integral dari bilangan epsilon, ya, saya keluarkan nilainya. Nah, maka kita dapatkan, ya, kita dapatkan berapa nih? Ini kan ds. Kita lihat yang ds. Oh, ds ini ya. 9/100. Jadi kalau kita balik jadi 100/9. 1/1000 dikali 100/9 kali E pangkat min Y per 10 dikali E pangkat 9 S per 100 dengan batas 0 sampai Y ya, dengan batas 0 sampai Y, karena kan kita mau mencari sinyal terukur. Nah, sehingga persamaan umumnya kita dapatkan nih, Fy sama dengan 1/90 dikali E pangkat min Y per 100 dikali E pangkat min 9Y per 100 min 1. Nah, ini kalau kita kalikan saja, kita masukkan lagi ya, maka yang E pangkat min Y per 100 S per 10 ini saya masukkan ke dalam kurung ya. Kita dapatkan E pangkat min Y per 100 min E pangkat min Y per 10. Nah, maka
yang A itu mendapatkan persamaan baru untuk Y. Ya, persamaan baru. Nanti kita pakai persamaan ini di pembahasan yang lanjutannya. Nah, kemudian yang D, ya, probabilitas yang diterima bernilai lebih dari 110. Nah, karena itu kita akan pakai, ya, data yang sudah kita hitung, ya. Nilai probabilitas Y lebih besar dari 110 itu artinya 1 dikurangi probabilitas Y lebih kecil sama dengan 110. Jadi lihat ya dia di sini ya, baik-baik ya. Yang satu tandanya lebih besar saja, yang satu tandanya ada sama dengannya, ya. Jadi nilai probabilitas Y lebih dari 110 sama dengan 1 dikurangi probabilitas Y lebih kecil sama dengan 110. Atau nilai karena ini sama dengan, maka sama juga dengan apa? Sama juga dengan fungsi distribusi probabilitas. Nah, fungsi ini sama dengan apa? Sama dengan persamaan yang di bagian A tadi kita hitung, ya. Nah, kita pakai, tapi batasnya sekarang kita tentukan dari 0 sampai 110, ya. Masukkan nilainya. Jadi 1 dikurangi integral 0 sampai 110. Nah, persamaan 1/90 dan seterusnya ini didapatkan dari bagian A tadi, ya. Nah, kalau kita selesaikan integralnya, ya, kalau kita kerjakan integralnya, maka kita dapatkan E pangkat min Y per 100. Kalau saya integralkan, ya, maka saya dapatkan min 100 kali E pangkat min Y per 100. Kalau yang bagian ini pangkatnya per 10, ya, saya integralkan, saya dapatkan 10. Kenapa nilainya jadi plus, ya? Karena di depannya ini kan ada negatif. Negatif kali negatif jadi positif. 10 E pangkat min Y per 10. Batasnya dari 0 sampai 110. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja batas atas dikurangi batas bawah. Perhatikan baik-baik datanya. Gunakan kalkulator untuk mempermudah kita untuk menghitung. Sehingga persamaannya kalau kita hitung, kita dapatkan, ya, hasilnya. Misalnya yang ini, ya, E pangkat min 1,1 ini 0,33, ya. E pangkat min 11 ini pangkat nilainya 0,000167. Nah, kemudian E yang terakhir, ya, plus 90, ya, untuk yang pengurangnya tadi. Nah, sehingga persamaannya ini bisa kita dapatkan hasilnya adalah 1 dikurangi 0,6333, ya, atau sekitar 0,366, atau kita bulatkan jadi 0,67. Tapi kalau saya lebih cenderung menggunakan nilai yang ini, ya, sehingga pada waktu mau kita presentasikan maka kita dapatkan 36,66, ya, 36,66. Atau kalau di dalamnya masih ada lagi 667 gitu, ya, nah kita dapatkan nilai itu. Kemudian bagian C, probabilitas sinyal sebenarnya bernilai lebih kecil dari 100 bila sinyal terukur bernilai 110, ya. Sinyal dan noise diasumsikan independen. Kemudian fungsi kepadatan S dengan syarat Y sama dengan 110. Oke, ini pembahasannya. Saya geser dulu, ya. Kalau kita mencari probabilitas sinyal sebenarnya lebih kecil dari 100 dan sinyal terukurnya bernilai 110, ya, maka kita lihat asumsi-asumsinya. Jadi tadi katakan asumsinya apa? Sinyal noise independen, ya. Berarti fungsi kepadatan S dengan syarat Y. Fungsi kepadatan S dengan syarat Y. Berapa nilainya? 110. Jadi kalau kita buat dalam bentuk matematis, F kecil, fungsi kepadatan S dengan syarat Y. Berapa nilainya? 110. Itu sama juga dengan FSY S, 110 dibagi syaratnya, yaitu FY 110. Nah, kalau kita gunakan data dari nilai A, ya, karena IFY 110 itu bisa didapatkan nilainya,
ya, maka hasilnya bisa kita peroleh dengan cepat, ya. Karena apa? Fy tadi bisa kita dapatkan juga menggantikan nilai Y sama dengan 110. Nah, perhatikan baik-baik untuk data ini ya. Karena Y sama dengan S plus N dari data output sama dengan dua data input, ya, sinyal dan noise, maka kalau Y-nya sudah diketahui 110, maka N-nya berapa? 110 min S. Nah, gitu. Sehingga pada waktu kita ingin mencari sinyal dan noise yang independen, maka pada waktu kita mencari fungsi kepadatan SY S,110 itu sama juga dengan Fn S,110 min S. Awalnya N ya, S,N kan? S,N. N-nya kita ganti menjadi 110 min S dari yang ini ya, dari sebelah kiri, sebelah kanan yang tadi saya jelaskan. Ya. Sehingga pembahasannya berlanjut, ya. Fy di mana syaratnya sama dengan 110, berarti apa? Berarti kepadatan yang independen tadi, Fs dengan Fyn, ya, Fs dengan Fn, noise, ya. Nah, sekarang ini kita ganti, yang tadi sudah diganti di atas, ini kita pakai ya. Ini data ini kita pakai dibagi syaratnya yaitu Fy. Nah, sekarang kita pakai nilai masing-masing, ya. Kita masukkan nilai masing-masing. Tadi kan 1/100 dan 1/10. Jadi kita pakai ya 0,01 kali E pangkat min S per 100 dan 0,1 kali E pangkat min 11 dikurangi 0,1. Nah, ini diperkecil saja ya. Nah, karena kan dibagi 10 tadi ya. Nah, maka kita dapatkan pembaginya yaitu Fy syaratnya. Nah, Fy ini sudah kita cari tadi. Berapa nilainya? Ini pakai persamaan yang tadi ya. Tapi langsung kita ganti nilainya menjadi 110 tadi. Ya. Nah, sehingga persamaan ini kalau kita selesaikan, ya, kita dapatkan hasil akhir. Ya, hasil akhir ini ya. Nah, hasil akhir ini menghasilkan ya. Jadi kalau kita pakai data yang hasil perhitungan, jadi untuk menyelesaikan soal ini sifatnya saling runtun ya. Hati-hati dalam menyelesaikan soal seperti ini. Salah di bagian tengah atau bagian awal mengakibatkan hasil akhirnya tidak sama, pasti tidak sama, ya. Sehingga hasil akhirnya adalah nilai probabilitas S lebih kecil dari 100 dengan syarat Y sama dengan 110 adalah integral dari Fs, ya, dimana Y syaratnya adalah 110 dan variabelnya adalah ds. Kita masukkan nilainya, ya, 4,5 kali 10 pangkat min 5. Kemudian integralnya yang ini ya, ini kita masukkan nilainya, maka hasil akhirnya di mana integral ini batasnya adalah dari 0 sampai 100, ya, kita dapatkan hasilnya. Berapa nilainya? Oh, nilainya adalah 0,00403. Tapi ini nilai dari mana? Ini dari nilai kondisi bersyarat. Nah, kalau kita masukkan lagi nilai dari data di atas, ya, dari data di atas, nah maka persamaan ini bisa kita selesaikan, ya, syaratkan bisa kalian selesaikan. Jadi kalau yang dimaksud sebagai Fy itu adalah fungsi kepadatan Y dengan nilai variabelnya 100. Jadi ini sebetulnya 110. Jadi ini nilainya sudah diketahui, jadi bisa kita selesaikan dengan cepat. Gitu ya. Menggunakan apa? Menggunakan data-data yang sudah kita hitung di pembahasan kita. Oke ya, beberapa subbab lanjutan itu akan kita bahas di pembahasan minggu depan. Bagaimana guys? Semoga pembahasan materi proses stokastik yang berada di Prodi Teknik Elektro
bisa memberi penjelasan tentang persoalan variabel acak gabungan. Nantikan ya guys lanjutannya di minggu yang akan datang. Yang suka dengan konten kami silahkan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.